Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Today Dwipayana. Baik, perkenalkan saya Iputu Gede Dwipayana Putra dengan NIM 21151246060, absen 12 dari kelas 6E MPK, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang etika bisnis konstruksi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa chapter yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi dan prinsip dari etika bisnis konstruksi, yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan terhadap hukum, yang keempat ada keselamatan dan tanggung jawab terhadap tenaga kerja, yang kelima ada transparansi dan integritas dalam melaksanakan penawaran dan juga pelaksanaan proyek, yang keenam ada contoh nyata dan pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh tersebut, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai materi dari chapter 1 yaitu pendahuluan. Baik, topik yang dibahas adalah penerapan etika bisnis dalam dunia konstruksi. Mengapa pentingnya etika bisnis dalam produksi? Etika bisnis dalam produksi memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan suatu proyek. Ini bukan hanya sekedar aturan, namun merupakan landasan moral yang menjamin kualitas, keamanan, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan dari proyek tersebut. Baik, kita lihatkan materinya yaitu chapter 2. Definisi dan prinsip dasar dari etika bisnis konstruksi. Definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja yang lainnya. Sederhananya, etika bisnis adalah tentang melakukan hal yang baik dan benar dalam berbisnis. Prinsip etika bisnis. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam etika berbisnis. Yang pertama ada kejujuran. Prinsip pertama dalam etika bisnis adalah kejujuran. Prinsip ini menjadi dasar penting yang perlu dipatuhi untuk seluruh perusahaan, baik perusahaan modern ataupun perusahaan konvensional. Dengan dijunjung tingginya kejujuran, maka konsumen pun akan menjadi semakin loyal dan percaya pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada kesetiaan. Kesetiaan juga merupakan prinsip etika bisnis yang tentu diterapkan oleh segenap karyawan di suatu perusahaan, mulai dari jabatan yang paling atas hingga jabatan paling bawah. Prinsip kesetiaan dalam etika bisnis adalah bahwa seluruh elemen perusahaan harus dapat membedakan urusan profesional dengan urusan pribadi mereka. Dengan diterapkannya prinsip etika bisnis yang satu ini, maka seluruh karyawan diharapkan dapat secara serius dan fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga ada otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap pengambilan keputusan yang tepat dan sebagaimana mestinya. Jadi seluruh karyawan perusahaan haruslah tegas dan sadar dalam membuat suatu keputusan, serta patuh akan nilai-nilai dari norma masyarakat. Yang keempat ada integritas moral. Menerapkan integritas moral merupakan sebuah kewajiban untuk seluruh pihak internal dalam perusahaan demi menjaga nama baik dari suatu perusahaan tersebut. Sebab integritas moral adalah prinsip etika bisnis yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan pihak-pihak lainnya. Yang kelima ada keadilan. Prinsip keadilan dalam etika bisnis adalah hak untuk diperlakukan sama dan setara sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkenaan dengan ini, perusahaan dilarang untuk bersikap diskriminatif kepada siapapun, terutama kepada pihak yang berkontribusi dalam kegiatan operasional bisnis. Yang keenam ada saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dalam etika bisnis merujuk pada perlunya kebermanfaatan dan keuntungan untuk seluruh pihak atas segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yang artinya tidak menguntungkan satu pihak saja dalam berbisnis. Baik, kita lihatkan ke chapter 3 yaitu regulasi dan kepatuhan terhadap hukum. Regulasi hukum dan etika bisnis memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, adil, dan berkelanjutan. Berikut merupakan regulasi hukum yang menjadi acuan dalam etika berbisnis. Yang pertama, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana isinya meliputi untuk melindungi hak-hak konsumen seperti hak atas informasi, keamanan, dan pilihan mereka. Yang kedua ada Undang-Undang Persaingan Usaha, yang dimana isinya melarang praktik monopoli, kolusi, korupsi, oligopoli, dan praktik yang dapat merugikan konsumen yang lainnya. Yang ketiga, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana isinya melindungi hak-hak pekerja seperti hak atas upah yang layak, hak atas jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Yang keempat, Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimana isinya melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan akibat adanya suatu bisnis tersebut.
Baik, kita lanjutkan ke chapter keempat, yaitu keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Keselamatan kerja konstruksi atau K3 konstruksi merupakan peraturan atau pedoman yang digunakan untuk mengedepankan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja kepada para pekerja. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan, terutama dalam proyek konstruksi. Mengapa keselamatan kerja tersebut penting? Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja yang merasa aman akan lebih fokus dan produktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, mencegah kerugian finansial. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan, seperti biaya pengobatan, kompensasi, dan penurunan produktivitas dari tenaga kerja yang terlibat. Yang ketiga, memenuhi peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan K3 yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang keempat, membangun citra positif perusahaan. Perusahaan yang peduli terhadap keselamatan pekerja akan mendapatkan reputasi yang baik. Setiap pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja di perusahaannya dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan lingkungan kerja yang aman, pemberian pelatihan K3, hingga penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. Tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja. Yang pertama, ada penyediaan lingkungan kerja yang aman, yaitu memastikan tempat kerja bebas dari bahaya, menyediakan alat pelindung diri atau APD, dan melakukan pemeriksaan berkala pada peralatan kerja. Yang kedua, pemberian pelatihan K3. Pemberian pelatihan K3 secara berkala kepada seluruh pekerja, termasuk pelatihan evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kesehatan kerja. Penyediaan fasilitas kesehatan kerja seperti kotak P3K dan akses layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang keempat, penyelidikan kecelakaan kerja, yaitu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap kecelakaan kerja yang terjadi dan mengambil tindakan efektif. Yang kelima, pelaporan kecelakaan kerja. Melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang. Baik, kita lanjutkan ke chapter kelima, yaitu transparansi dan integritas dalam penawaran dan pelaksanaan proyek konstruksi. Transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan dan kejujuran dalam setiap tahap proyek, mulai dari proses penawaran hingga pelaksanaan. Semua informasi terkait proyek seperti persyaratan, kriteria penilaian, hasil evaluasi, dan perubahan yang terjadi harus mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Mengapa transparansi tersebut penting? Yang pertama adalah mencegah korupsi. Transparansi mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi karena semua proses dapat dipantau dan diaudit. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Keterbukaan informasi membangun kepercayaan antara pemberi proyek, penyedia jasa, dan juga masyarakat. Yang ketiga, menjamin keadilan. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan keputusan diambil berdasarkan objektivitas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Proses yang transparan cenderung lebih efisien karena mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Dengan pengawasan yang ketat, kualitas hasil dari proyek dapat lebih terjamin dan maksimal. Integritas dalam penawaran dan pelaksanaan proyek. Integritas dalam proyek bisa diartikan sebagai kejujuran, konsistensi, dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai etika dalam setiap tahapan proyek. Ini berarti semua pihak yang terlibat, baik pemberi proyek, penyedia jasa, maupun pihak terkait lainnya, bertindak secara jujur, konsisten dengan apa yang telah disepakati, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mengapa integritas tersebut penting? Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan. Integritas membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat, sehingga kerjasama menjadi lebih harmonis dan juga produktif. Yang kedua, mencegah KKN. Integritas merupakan benteng terkuat melawan praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merugikan proyek dan masyarakat. Yang ketiga, menjamin kualitas. Dengan integritas, semua pihak yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan hasil kerja yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Integritas dapat meningkatkan efisiensi proyek karena mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya akibat tindakan yang tidak etis. Yang kelima, menjaga reputasi. Proyek yang dilaksanakan dengan integritas akan memberikan reputasi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Baik, kita lanjutkan ke chapter 6, yaitu contoh kasus dan pelajaran yang dapat kita ambil daripada kasus tersebut. Pada chapter 6 ini, saya mengambil kasus proyek yaitu mangkraknya proyek Hambalang. Proyek Hambalang adalah salah satu proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga terbesar di Indonesia yang lokasinya berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek ini awalnya digadang-gadang sebagai proyek prestisius yang akan meningkatkan prestasi olahraga untuk negara Indonesia. Proyek ini digagas oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada era itu yang memiliki nilai sebesar 2,5 triliun. Namun, proyek ini kemudian terhenti dan terungkap sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Pembangunan Sport Center di Hambalang, Bogor adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu menemukan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan proyek Sport Center Hambalang tersebut, banyak sejumlah kasus dugaan tindakan pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak petinggi negara dari BUMN terlibat. Di antaranya para elit Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, istri dari Anas Urbaningrum, Komisaris PT Duta Sari Citra Laras, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Andi Malarangeng, Mahfud Surusu, Direktur PT Duta Sari Citra Laras, Direktur BUMN PT Adikarya, dan lain sebagainya. Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kantor di mana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adikarya dan PT Wijaya Karya, yang diduga mensubtenderkan sebagian proyek kepada PT Duta Sari Citra Laras senilai 300 miliar rupiah. Mereka melakukan berbagai kecurangan, di antaranya pemberian fee untuk memuluskan jalannya proyek tersebut. Secara etika profesi, kasus suap fee demi memenangkan suatu proyek adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran aturan dasar kode etik. Selanjutnya ada contoh pelanggaran etika dari proyek Hambalang tersebut. Yang pertama ada ketidakjujuran hasil survei. Ketidakjujuran ini dilakukan oleh konsultan perencana proyek Hambalang terhadap hasil survei dari kawasan proyek Hambalang, yakni terkait dengan kondisi tanah sekitar proyek yang sangat labil dan berisiko untuk bangunan. Yang kedua, adanya markup anggaran. Markup atau peningkatan harga dilakukan oleh kontraktor proyek Hambalang ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dikategorikan sebagai korupsi anggaran. Dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu terdiri dari kerugian negara. Proyek ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar akibat korupsi, markup anggaran, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada terhambatnya pembangunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya tersedot ke dalam proyek Hambalang yang akhirnya mangkrak. Hal ini menghambat pembangunan di sektor olahraga dan juga sektor lainnya. Kemudian ada investasi yang tertunda. Kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga banyak proyek investasi yang tertunda atau juga dibatalkan. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu ada kekecewaan dari masyarakat. Masyarakat merasa kecewa dan marah karena uang pajak mereka disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan segelintir orang. Yang selanjutnya ada kehilangan dari kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga semakin menurun akibat adanya kasus dari proyek Hambalang ini. Selanjutnya ada merusak citra bangsa. Kasus Hambalang menjadi sorotan media sosial dan juga internasional yang merusak citra Indonesia di mata dunia. Yang ketiga ada dampak politik, yaitu ada pergantian kekuasaan. Kasus ini menjadi salah satu faktor yang memicu pergantian kekuasaan di Indonesia. Kemudian ada lemahnya pengawasan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian oleh pemerintahan tersebut, dan adanya perpecahan partai politik. Dan yang keempat ada dampak lain-lainnya. Yang pertama adalah terganggunya stabilitas sektor nasional. Kasus ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya ada kerugian bagi sektor olahraga, yang dimana proyek Hambalang yang seharusnya menjadi pusat pelatihan olahraga justru menjadi proyek yang gagal, sehingga merugikan perkembangan olahraga di Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus proyek Hambalang tersebut, di antaranya yang pertama adalah kejujuran. Setiap pengusaha haruslah jujur terhadap segala hal yang sudah dikerjakan, dan juga disertai dengan pelaporan yang jelas. Yang kedua ada pentingnya transparansi. Semua proses pengadaan proyek harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum atau pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga ada penguatan pengawasan. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang keempat ada penegakan hukum yang tegas. Pelaku korupsi harus dihukum secara tegas agar menimbulkan efek kapok atau jerat. Dan yang kelima, pentingnya etika dari bisnis. Semua pihak yang terlibat dalam proyek harus menjunjung nilai-nilai tinggi etika dari bisnis, terutama dalam proyek konstruksi. Baik, kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter ke-7, kesimpulan. Penerapan etika bisnis merupakan hal yang krusial dalam berbagai bidang, khususnya dunia konstruksi. Etika bisnis tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, tapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menjunjung nilai-nilai etika bisnis, kita dapat membangun proyek yang berkualitas
berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Dapat dipastikan bahwa setiap proyek konstruksi jika ingin memiliki etika bisnis yang baik, wajib menerapkan keseluruhan prinsip penting dalam etika bisnis yang sudah kita bahas tadi, seperti kejujuran, patuh terhadap hukum, bertanggung jawab, transparan, berintegritas, dan saling menguntungkan. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa yang selanjutnya akan terjun ke dalam dunia industri ataupun dunia bisnis, khususnya dalam bisnis konstruksi, kita harus menerapkan etika-etika bisnis yang sudah kita pelajari tadi di pembahasan sebelumnya. Dengan menerapkan etika bisnis tersebut, kita akan dapat mencapai proyek ataupun bisnis kita yang aman, nyaman, baik, dan juga menguntungkan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, ayo kita terapkan etika bisnis yang baik untuk bisnis konstruksi yang semakin hebat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pembahasan tadi dapat memberikan manfaat yang baik. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ciao!